Bab 1371. Trenton kemudian melanjutkan, seolah-olah dia melihat pertarungan dengan matanya sendiri, tidak diragukan lagi, Tuan Muda Hun kedua membenci putramu karena itu. Sangat mungkin mereka berkelahi sampai mati jika mereka kebetulan bertemu selama kompetisi, anak sangat mencurigakan dalam kasus ini. Omong kosong. Nash sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau saat dia membentak dengan kesal, putraku cukup kuat, tetapi dia baru saja menembus dan mencapai tahap menengah tingkat dewa sejati baru-baru ini, sekitar 1 bulan yang lalu. Bahkan jika perburuan Tuan Muda kedua belum, jika tidak menerobos, putraku tidak akan bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, perburuan Tuan Muda kedua telah menembus dan mencapai tahap akhir dari tingkat dewa sejati. Bagaimana putraku bisa melawannya? Karena sangat gelisah, Nash tidak bisa membiarkan Trenton menyalahkan kematian Chet pada anggota keluarga White. Tuan tua keluarga Hun juga marah dan berdiri di sana dalam diam. Dia angkat bicara ketika melihat betapa gelisahnya Nash. Cukup. Kurasa putramu tidak cukup mampu. Aku tahu kekuatan tempur cucuku, dan dia telah melatih keterampilan bela diri kelas 2 dengan sebaik-baiknya. Bersama dengan fakta bahwa alat spiritual kelas menengah juga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, tidak mungkin putra tidak sah keluargamu itu membunuhnya. Nash santai saat mendengar ini. Dengan gerakan samar tangannya, dia berkomentar, Tuan tua perburuan adalah orang yang bijak. Jelas bahwa Trenton Lagorio tua Bestard ini mencoba menabur perselisihan dan menyingkirkan kita dengan pisau pinjaman. Haha, kenapa kamu begitu gelisah, Nash White? Aku hanya membuat asumsi karena tidak ada yang tahu tentang situasi di hutan saat ini. Kami bahkan tidak bisa mendengar suara pertempuran di sana karena semuanya telah diisolasi oleh warna biru ini, penutup. Siapa yang tahu apakah putra Anda benar-benar melakukannya? Anda sangat gelisah karena Anda takut dan bersalah. Meski Trenton juga merasa Jack tidak melakukan hal tersebut, dia tidak mau melewatkan kesempatan besar ini untuk menjebak Jack. Lagi pula, Jack akan benar-benar dalam masalah jika dia berhasil membujuk semua orang. Ada kemungkinan bahwa keluarga kulit White akan tercabik-cabik tanpa Trenton melakukan apa-apa. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk berbicara denganmu, yang kau tahu hanyalah menjebak orang lain. Merasa tidak enak, Nash menyilangkan tangan di dada saat dia mengabaikan Trenton. Master Lucas, Master Chanmore, dan bahkan Master Cabello memiliki ekspresi muram karena keluarga mereka memiliki keajaiban pada tahap akhir dari tingkat dewa sejati. Oleh karena itu, mereka semua merasa bahwa ada kemungkinan seseorang dari keluarga mereka membunuh perburuan Tuan Muda kedua. Alejandro Cabello sangat khawatir karena perburuan Tuan Muda kedua telah mengejar Helena sebelumnya. Bagaimana jika Helena adalah orang yang membunuh perburuan Tuan Muda kedua karena dia mengganggunya selama kompetisi? Lagi pula, dia merasa bahwa Helena memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, dan kemungkinan besar dialah yang membunuhnya. Trenton tiba-tiba melirik Alejandro pada saat ini. Dia memikirkannya sebelum dia menepuk kepalanya dan berkata, aku mengerti sekarang. Orang itu Jack mungkin tidak bisa mengalahkan perburuan Tuan Muda kedua, tetapi bagaimana jika dia bekerja dengan Nyonya Muda Sulung Cabello? Kecakapan bertarung yang cukup kuat, dan Nyonya Muda Sulung Cabello memiliki kecakapan bertarung tahap akhir tingkat dewa sejati. Jared memiliki kerutan kecil di wajahnya saat dia menoleh ke Alejandro. Alejandro dalam hati gugup, mengingat Jared memiliki kekuatan tempur tertinggi di antara semua master keluarga. Bahkan master nomor 1, tetua pertama dari keluarga Cabello, bukanlah lawannya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa takut ketika dia bertemu dengan tatapan dingin dan penuh kebencian Jared. Bab 1372. Omong kosong macam apa itu? Alejandro mengarahkan tatapannya pada Trenton. Tuan Lagorio, tidakkah Anda pikir saya akan membunuh Anda jika Anda terus berbicara omong kosong seperti itu? Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa putri saya adalah pembunuhnya ketika Anda tidak memiliki bukti? Tunjukkan pada kami buktinya jika Anda memang bersalah, sangat mampu. Itu benar, adalah kepentingan terbaikmu untuk tidak salah orang lain tanpa bukti apapun. Keluarga White dan keluarga Cabello memiliki hubungan buruk di antara mereka untuk waktu yang lama, dan itu membuat mereka berdua berselisih satu sama lain. Namun, ini kali pertama Nash memihak Alejandro.
Itu benar. Jack baru saja menerobos dan mencapai tahap menengah tingkat dewa sejati, jadi kekuatan tempurnya tidak kuat. Juga, meskipun benar bahwa putriku kuat dalam haknya sendiri, itu tidak akan terjadi begitu saja, mudah jika mereka ingin membunuh perburuan Tuan Muda kedua. Kurasa mereka berdua tidak akan bisa membunuhnya, bahkan ketika mereka bekerja bersama. Bantah Alejandro dengan marah. Haha, sulit dikatakan. Bagaimana jika putrimu berpura-pura merayu perburuan Tuan Muda kedua dengan kecantikannya? Lagi pula, sulit bagi perburuan Tuan Muda kedua untuk menolak rayuannya, karena dia sangat menyukainya. Bagaimana jika dia menyerang Tuan Muda kedua diam-diam ketika penjaganya turun? Bukankah Tuan Muda kedua akan dalam masalah? Trenton mulai tertawa, jelas dia akan memanfaatkan situasi sebaik mungkin untuk keuntungannya. Ingatan tentang Nash yang mencabik-cabik kekuatan bertarung putrinya membuatnya terbakar oleh kebencian. Tidak dapat mentolerir omong kosong Trenton, tetua pertama keluarga Cabello berjalan maju dan membentak, Trenton Lagorio, kamu seperti anjing sekarang, anjing gila, bolehkah aku menambahkan? Apakah kamu berencana untuk menggigit siapapun yang kamu lihat? Dia melihat kekerumunan dan melanjutkan, di antara tuan dari keluarga Lucas, keluarga Canmore, keluarga Tudor, dan bahkan keluarga Trevino, keluarga mana yang tidak memiliki tuan yang berada di tahap akhir tingkat dewa sejati? Bahkan jika seseorang tidak bisa mengaturnya, bagaimana jika beberapa master bekerja sama? Haha, Anda membingkai nyonya muda tertua kami tanpa dasar membuat kami jijik. Demikian pula, Tuan Tudor melangkah ke piring dan menimpali, sambil tersenyum acuh tak acuh, itu benar. Saya pikir ini mungkin perbuatan Lagorio. Bukankah keluarga Lagorio memiliki wanita cantik juga? Haha, karena Master Lagorio adalah orang pertama yang berbicara tentang merayu wanita cantik untuk serangan diam-diam, aku yakin anggota keluargamu tidak asing dengan taktik seperti itu. Tuan Lucas juga takut bahwa itu adalah putranya. Dia memikirkannya dan bertanya kepada Jared dengan ragu-ragu, ngomong-ngomong, Master Hun, karena kamulah yang mengaktifkan formasi ini, apakah kamu tahu siapa yang membunuh putramu melalui formasi ini? Selain itu, dapatkah teknik rahasiamu hanya memberitahumu bahwa putra Anda meninggal dan putra Anda yang mana yang meninggal, tetapi bukan identitas si pembunuh? Faktanya, ini adalah pertama kalinya ada orang yang mendengar tentang teknik yang dirahasiakan seperti itu, dan itu sangat menggelitik rasa ingin tahu mereka. Mereka tidak tahu bahwa Master Hun bisa membuat sesuatu seperti ini. Jared tersenyum pahit. Akulah yang memulihkan formasi ini, tapi beginilah formasinya. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi di hutan? Jared berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, saya menggunakan teknik rahasia ini pada putra saya karena saya khawatir tentang mereka, dan juga karena saya ingin menguji teknik rahasia ini. Sayangnya, teknik ini tidak dapat mengungkapkan pembunuhnya. Tuan Lucas, Tuan Canmore, dan tuan keluarga lainnya dalam hati santai ketika mereka mendengar ini. Mereka semua takut bahwa itu adalah tuan dari keluarga mereka yang melakukan ini. Lagi pula, meskipun mereka kuat, mereka masih lebih lemah jika dibandingkan dengan keluarga Hun. Selain itu, siapa yang akan menyinggung keluarga Hun tanpa alasan? Ngomong-ngomong, Master Hun, bukankah kalian semua setuju bahwa hidup dan mati adalah tanggung jawab pribadi ketika berpartisipasi dalam kompetisi ini? Menurut pendapat saya, Master Hun harus menekan kesedihan Anda dan menyetujui perubahan yang tak terhindarkan ini. Apakah Master Hun berniat untuk menyelidikinya? Kedengarannya tidak adil. Ketika saya mengunjungi Anda kemarin, Anda dengan sengaja mengatakan kepada saya bahwa kompetisi ini bertujuan untuk menantang keajaiban kita, dan bahwa mungkin ada banyak kematian. Master Tudor, Karima, tersenyum dan melanjutkan, oleh karena itu, keajaiban yang kamu bicarakan pasti termasuk putramu dan anggota keluarga Hunmu yang lain, kan? Tidak adil jika tuan kita bisa mati selama kompetisi dan tuanmu tidak, kan? Bab 1373. Sudut mulut Jared sedikit berkedut ketika dia mendengar ini. Tetua pertama keluarga Hun melangkah maju dan memelototi Karima dengan marah ketika dia berbicara, Karima, apa artinya ini? Bagaimana ini bisa sama? Itu adalah putra tuan keluarga Hun kami, dan tuan muda kedua adalah putra paling bangga dari keluarga Hun, tuan keluarga kami. Tuan muda kedua tidak hanya berbakat, tetapi dia juga seorang alkemis dasar kelas 2.
Bagaimana Anda bisa membandingkan tuan seperti itu dengan tuan Anda? Haha, sepertinya kalian tidak pernah berencana untuk memperlakukan mereka semua dengan setara. Karim tersenyum dingin. Jika itu masalahnya, kalian seharusnya tidak pernah membiarkan putra tuan keluargamu bergabung dalam pertempuran. Itu benar. Apakah Anda menyiratkan bahwa putra kita bukan manusia? Kamu sudah keterlaluan kali ini. Bagaimana bisa putra kami mati tetapi anakmu tidak? Mengapa kalian menetapkan aturan seperti itu untuk kompetisi ini? Satu persatu, beberapa tetua dan master keluarga dari keluarga bangsawan kelas 3 berdiri ke depan dan mulai menunjukkan kemarahan mereka. Lagi pula, mereka mulai khawatir tentang keajaiban mereka setelah mempelajari aturan kompetisi. Mereka entah bagaimana merasa bahwa kompetisi ini adalah cara bagi Master Hun untuk melemahkan kekuatan keluarga lain, karena takut beberapa keluarga memiliki terlalu banyak tuan dan akan melampaui keluarga mereka di masa depan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika aturan ditetapkan. Meskipun demikian, bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika pihak lain mengungkapkan pemikiran kontroversial seperti itu? Penatua pertama, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bantah tuan tua perburuan dengan ekspresi dingin di wajahnya ketika dia melihat bahwa tetua pertama telah menyebabkan gelombang kemarahan. Ini adalah kompetisi, dan semuanya harus mengikuti aturan karena ini adalah kompetisi. Dia berhenti dan melirik Karima sebelum dia menambahkan, Tuan Tudor benar. Anak-anaknya telah mengikuti kompetisi, dan anak siapa yang bukan anak-anak. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, mereka harus mengalami kesulitan. Sudah ditakdirkan bagi Chet untuk mati, dalam kompetisi ini, dan tidak ada yang perlu dikeluhkan. Kami adalah seniman bela diri, dan kami seharusnya melihat kehidupan dan kematian yang telah berlalu. Jared akhirnya mengangguk, kemarahan ditekan sebelum senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Setiap orang punya alasan, dia memulai, saya hanya sedih karena berita kematian mendadak putra saya mengejutkan saya, meskipun saya tidak berencana untuk menyelidikinya. Terlepas dari tuan muda atau nyonya muda dari keluarga mana yang membunuh saya. Nah, ini hanya berarti ada master yang sangat kuat dari garis keturunanmu. Selamat, Tuan Hun benar-benar orang yang bijaksana, kata Karima dengan gerakan tangannya. Tuan Hun benar-benar pengertian. Itu benar, kita harus mengikuti aturan yang kita tetapkan. Kalau tidak, bagaimana kita meyakinkan orang lain? Kata para master keluarga lainnya, satu persatu. Alejandro santai dalam hati ketika dia merasa bahwa pembunuh tuan muda kedua Hun adalah Helena, sangat mungkin. Chet memang menyukainya, dan sebagai orang yang keras kepala, dia pasti tidak akan menyetujuinya. Itu sepenuhnya normal untuk pertempuran sampai mati terjadi dalam keadaan seperti itu. Bab 1374. Haha, jangan khawatir, keluarga Hun masih bisa menanggung kerugian. Selain itu, bagaimana mungkin kita tidak mengikuti aturan yang kita tetapkan? Old Master Hun tertawa dan sepertinya lupa bahwa orang yang meninggal adalah cucunya. Namun, semua orang tahu lelaki tua itu tidak akan pernah mengabaikan kematian cucunya sepenuhnya. Jika dia tahu siapa yang melakukan ini, dia akan melakukan yang terburuk dan mendatangkan malapetaka pada kehidupan orang itu. Dia juga akan membunuh orang itu jika ada kesempatan. Itu benar, mari kita semua menunggu dan melihat. Coba lihat, beberapa titik cahaya menghilang dari area itu, dan itu berarti beberapa orang meninggal. Aku ingin tahu dari keluarga mana mereka berasal, kata Jared, tertawa kecil ketika dia dengan sengaja mengalihkan pembicaraan sambil menunjuk ke suatu area di layar. Banyak orang dari keluarga menghela nafas ketika mereka mendengar ini. Mereka telah membuat asumsi mereka ketika mereka melihat titik-titik cahaya menghilang dari layar selama kompetisi ini. Ketika Jared mengingatkan mereka akan hal itu, mereka dalam hati berdoa dan berharap bahwa lebih banyak tuan dari keluarga mereka akan hidup kembali. Dalam sampul besar berwarna biru muda, Helena dan yang lainnya akhirnya terbang kembali pada saat ini dan tiba di depan Jack. Jack memandang Venus dan Daniela sebelum dia bertanya, bagaimana hasilnya? Apakah kamu membunuh mereka semua? Tak satu pun dari mereka yang lolos, kan? Daniela tersenyum pahit dan berkata, salah satu dari mereka melarikan diri, dan orang ini mengeluarkan pedang terbang. Karena semua orang lari ke arah yang berbeda, terpencar, orang itu berhasil melarikan diri.
Ekspresi Jack goyah setelah mendengar laporan itu. Itu akan merepotkan. Jika kita membunuh mereka semua, tidak ada yang akan tahu siapa yang membunuh perburuan Tuan Muda kedua. Dengan orang itu melarikan diri dan jika dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup, anggota keluarga perburuan akan tahu bahwa akulah yang membunuhnya, dia. Apa yang kamu takutkan? Keluarga Hun adalah yang membuat undang-undang. Mereka mengatakan bahwa hidup dan mati adalah tanggung jawab pribadi, dan tidak ada yang diizinkan untuk memeriksanya setelah kompetisi, kata seorang wanita dari keluarga Cabello tanpa minat. Namun, Venus menggelengkan kepalanya. Benar, dia mengatakan itu, tapi dia secara alami berharap bahwa mereka yang akan mati adalah anak-anak dari keluarga lain, bukan keluarganya sendiri. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan benar-benar membunuh putranya bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Begitulah cara mereka, memberikan kehormatan kepada keluarga Hun. Itu benar, Daniela menimpali. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, sekarang setelah putranya meninggal. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan menyelidiki masalah ini, tetapi hanya untuk sesaat. Siapa yang tahu apakah mereka akan mengetahuinya? Menemukan alasan lain setelah beberapa waktu untuk menyebabkan konflik antara kedua keluarga dan menyerang pihak lain. Wanita dari keluarga Cabello memelototi pikiran itu. Dia menoleh ke Jack dan bergumam, itu akan merepotkan. Astaga, kami mengizinkan seseorang dari pihak mereka untuk melarikan diri. Maaf, Tuan Muda Jack. Kami tidak berguna. Rengek tuan lain dari keluarga Cabello, menundukkan kepala karena malu. Jack tersenyum ketika melihat semua orang di sekitar mereka menundukkan kepala seperti anak-anak yang melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, tidak diragukan lagi, sulit untuk membunuh mereka semua ketika ada begitu banyak dari mereka, dan mereka bahkan melarikan diri ke arah yang berbeda. Selain itu, orang itu memiliki pedang terbang dan sangat cepat. Dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun dari mereka yang melarikan diri, kamu bisa mengejarnya. Jack, kamulah yang membunuh perburuan Tuan Muda kedua, dan kami bersyukur kamu muncul tepat waktu. Kami tidak akan membagi barang-barang di cincin bela dirinya denganmu. Kamu bisa menyimpannya. Bab 1375. Venus menawarkan cincin itu kepada Jack setelah mempertimbangkan dengan cermat. Semua orang tahu bahwa karena anggota keluarga Hun berkeliaran dengan perburuan Tuan Muda kedua, memisahkan hal-hal lain, mereka pasti telah menyerahkan semua token yang mereka dapatkan kepadanya. Itu berarti cincin bela diri perburuan Tuan Muda kedua menyimpan berbagai barang berharga di dalamnya. Baiklah, aku akan dengan senang hati menerimanya. Jack tidak bertindak munafik. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan pil premium kelas 1 yang dia kembangkan sebelumnya sebelum menyerahkannya ke Venus. Aku tidak mengecewakanmu, dan aku berhasil mengolah pil kali ini. Ini adalah hadiah untukmu, seperti yang dijanjikan. Ya ampun, apa yang kamu berikan padanya? Biarkan aku melihatnya. Jack dan yang lainnya tidak menyangka Helena terbang ke arah mereka dengan lebih dari 20 orang pada saat itu. Pil premium kelas 1. Helena menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat pil di tangan saudara perempuan keduanya dan berkata, mengesankan, Jack, Anda memiliki pil bermutu tinggi. Tetapi mengapa Anda memberikan ini kepada saudara perempuan saya yang kedua? Jack segera merasakan gelombang rasa malu melanda dirinya. Dia tidak pernah mengira pacar palsunya ini akan datang pada saat ini ketika dia memberikan pil itu ke Venus. Sepertinya dia akan ditipu untuk memberikan pil lain. Venus tersenyum berkomentar, kakak perempuan tertua, pacarmu ini adalah harta karun. Dia tahu cara mengolah pil, dan pil ini adalah buah dari pekerjaannya. Ini berarti dia adalah alkemis kelas 1 premium. Bukankah itu mencengangkan? Tidak heran kakak tertua saya akan jatuh cinta padanya dan bahkan dengan paksa menciumnya. Helena tersipu dengan warna merah ketika Venus mengatakan itu, dia berkomentar sedemikian rupa karena dia jelas tahu Jack dan dia hanya berpura-pura. Kakak ketiga mereka adalah pacarnya. Komentar Venus mengejutkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arah Venus. Dia segera memikirkan sesuatu dan matanya langsung berbinar. Dia kemudian berpura-pura berjalan ke depan dan memegang bahu Jack sambil berkata, lihat dirimu, Jack. Kamu memberi adikku pil premium kelas 1, dan kamu belum memberi pacarmu, aku, apapun. Aku pil juga.
Kakak-kakak Daniela membuatnya bingung. Siapa yang mengira bahwa kakak perempuan dan kakak perempuannya akan berpura-pura tidak tahu tentang hubungannya dengan Jack hanya agar mereka bisa memeras pil darinya. Jack merasa malu karena dipandangi oleh anggota keluarga Cabello yang tidak mengetahui kebenarannya. Dia hanya bisa menggigit peluru dan melanjutkan aksinya. Baiklah, baiklah, baiklah. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Jangan khawatir, aku akan membantu mengolahnya untukmu ketika aku punya waktu. Nyonya muda sulung, bukan. Bukankah ini perburuan tuan muda kedua? Salah satu pemuda yang terbang bersama Helena hanya menyadari tubuh di tanah dan memeriksanya, dan mayat itu semakin akrab dengan ingatannya semakin lama dia melihatnya. Dia menarik napas ketakutan setelah dia berjalan untuk melihatnya. Perburuan tuan muda kedua. Helena segera muncul di samping tubuh dalam sekejap, dan kerutan muncul di wajahnya saat dia melirik tubuh. Dia memandang Jack dan yang lainnya sebelum dia bertanya, siapa yang membunuhnya? Apakah kamu yang melakukan ini? Kakak perempuan, pacarmu benar-benar kuat. Dia yang membunuhnya. Venus sengaja berkata sambil tersenyum. Dia bahkan melirik Daniela, yang ada di samping mereka, untuk melihat apakah dia akan cemburu. Bersambung.